Shalom Bapak Ibu dan kaum muda gereja GKO Sola Gracia yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan malam sebelum tidur yang terambil dari Lukas 1 ayat 41 dan 44. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Tema renungan kita adalah pengaruh kabar baik bagi ibu hamil. Maria pergi mengunjungi Elizabeth karena ia mendengar dari malaikat bahwa Elizabeth anaknya itu sedang mengandung dalam masa tuanya. Ketika Maria masuk ke rumah, ia memberi salam kepada Elizabeth. Memberi salam adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika bertemu dengan seseorang atau memasuki rumah seseorang. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita dalam Matius 10 ayat 12, jika masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Dalam ayat ini kita tidak tahu kalimat yang diucapkan Maria sebagai salam. Tetapi biasanya yang dipakai itu adalah damai sejahtera bagi rumah ini. Tuhan kiranya menyertai engkau. Tuhan kiranya memberkati engkau. Berkat Tuhan atasmu. Kami memberkati engkau dalam nama Yesus. Nah, dalam tradisi Yahudi, memberi salam itu sama dengan memberi berkat. Dan apa pengaruh salam Maria bagi Elizabeth dan bagi bayi dalam kandungannya? Ayat tadi mengatakan bahwa Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus dan anak yang di dalam rahimnya melonjak kegirangan. Tentunya ini pengaruh bukan karena Maria, tetapi karena ada Yesus yang ada dalam kandungan Maria. Sekalipun masih ada di dalam kandungan, Yesus sudah memiliki pengaruh bagi Elizabeth dan bayi dalam kandungannya. Menurut penelitian, janin dalam kandungan mulai bisa mendengar suara ketika berusia 4,5 bulan. Saat memasuki usia 6 bulan, janin sudah bisa menanggapi setiap suara yang didengarnya dengan bergerak lebih aktif di dalam rahim, seperti menendang atau membuka mulutnya. Nah, Elizabeth sedang mengandung 6 bulan saat Maria berkunjung. Itu sebabnya janin di dalam rahimnya bisa melonjak kegirangan ketika mendengar salam Maria. Jadi sangat penting bagi ibu hamil dan suaminya untuk berkomunikasi dengan janin yang masih berada dalam kandungan. Janin tidak hanya diberi nutrisi atau makanan yang sehat bagi perkembangan fisiknya, tetapi juga ia butuh nutrisi bagi roh dan jiwanya. Suami istri harus lebih menjaga kesehatan tubuh, jiwa, dan rohnya ketika istrinya hamil. Mereka perlu menjaga sikap, perkataan, dan tindakan, menghindari percekcokan dan kata-kata yang saling melukai, karena problem emosi yang ada di antara suami istri akan berpengaruh kepada janinnya. Suami istri hendaknya berdoa bersama dengan bersuara, membacakan ayat firman Tuhan buat janin Anda, memperdengarkan lagu-lagu rohani dan lagu klasik. Sang ibu perlu menjaga pikiran dan hatinya, menyimpan firman dan merenungkannya setiap hari, menghindari kabar-kabar buruk, tapi perbanyak mendengar dan mempercakapkan kabar baik, agar kekuatan dan damai sejahtera Allah itu boleh dialami selama masa kehamilan. Ibu yang sehat dan kuat, roh, jiwa, dan tubuhnya akan melahirkan bayi yang sehat dan kuat juga, roh, jiwa, dan tubuhnya. Ajaklah janin Anda berbicara seperti berbicara dengan seseorang yang ada di hadapan Anda. Katakan bahwa Anda mengasihi dia, bersyukur dan mengharapkan kehadirannya, menginginkan yang terbaik baginya, memberkati dia setiap hari. Dengan demikian, bayi Anda bertumbuh sehat sampai dia lahir nantinya. Nah, jika Bapak Ibu dulu pernah memberi nutrisi yang tidak sehat bagi janin Anda, seperti hamil di luar nikah, kata-kata penolakan, pengeluhan, sampai ada niat mau mengaborsi anak Anda, Ibu pada waktu itu dikuasai ketakutan, kekhawatiran, karena tekanan dan problem emosi lainnya, segeralah meminta maaf kepada anak Anda. Katakan bahwa Anda mengasihi dia. Berdoalah mengakui semua kesalahan dan dosa Anda dan minta pengampunan Tuhan dan memutuskan semua kuasa kabar buruk
yang telah menguasai anak Anda. Bila Anda merasa ada hal yang menghambat pertumbuhan Anda secara rohani, jiwani, maupun jasmani, seperti susah lepas dari dosa yang mengikat, problem emosi yang tidak sembuh-sembuh, ya gampang kepahitan, suka balas dendam, atau sakit penyakit tertentu, mari cari tahu dengan orang tua Anda jika mereka masih hidup. Apa yang pernah mereka lakukan atau alami ketika Anda masih ada dalam kandungan. Bereskan dengan cara mengampuni orang tua Anda dan berdoa memutuskan atau membatalkan semua hal buruk tersebut. Jika tidak bisa bertanya kepada orang tua karena meninggal, berdoalah kepada Tuhan. Ungkapkan secara jujur apa yang Anda rasakan. Minta Tuhan singkapkan. Jika hal itu Anda dapatkan sejak Anda berada dalam kandungan, ampunilah orang tua Anda dan putuskan dalam nama Yesus semua hal buruk yang pernah Anda terima. Tuhan Yesus berdaulat atas hidup kita sejak kita berada dalam kandungan. Alkitab berkata Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu kita. Tuhan memperhatikan ketika kita dijadikan. Matanya melihat selagi kita bakal anak. Namun iblis pun berusaha merusak kita sejak dari dalam kandungan. Karena ketidakmengertian kita atau orang tua kita dulu akan kebenaran, seringkali kita memberi celah kepada iblis untuk merusak janin ini. Tetapi kita percaya bahwa penebusan Tuhan Yesus itu sempurna. Ia menebus hidup kita yang telah rusak sejak waktu kita berada di dalam kandungan. Oleh sebab itu ia menjadi janin dan hidup dalam rahim Maria. Sebagai tanda ia menjadi Tuhan dan menebus kita sejak dari rahim ibu kita. Karena disitulah kehidupan manusia bermula. Mari Bapak Ibu kita akui kedaulatan Tuhan Yesus atas hidup kita sejak kita masih di dalam kandungan. Tuhan Yesus ada dalam setiap situasi yang kita hadapi pada waktu kita ada di dalam rahim ibu kita. Izinkan Dia yang menguasai hidup kita dan semua hal buruk itu kita patahkan dalam nama Yesus sehingga tidak lagi menjadi bagian hidup kita. Tuhan Yesus senantiasa menolong para orang tua yang sedang menantikan kelahiran bayinya agar senantiasa memberitakan kabar baik bagi janinnya sehingga lahirlah generasi ilahi yang sehat dan kuat roh jiwa tubuhnya. Tuhan Yesus juga menolong kita agar terus mengalami pemulihan, kesembuhan dari semua hal yang buruk yang pernah kita alami sejak di dalam kandungan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.